Semesta ke-1. Tidak banyak informasi yang diketahui dari semesta ini. Karakternya yang muncul juga baru 3 saja, yaitu Iwan Sang Dewa Penghancur, Anato Sang Kaiosin, dan Awamo Sang Malaikat. Mereka bertiga muncul di turnamen kekuatan sebagai penonton saja. Pada turnamen itu, semesta ke-1 tidak mengirim perwakilan. Alasannya adalah karena semesta ini memiliki mortal level atau tingkat kualitas makhluk hidupnya yang tinggi, Wak. Sehingga Dewa Zeno memutuskan tidak mengikutkan mereka di turnamen yang mempertaruhkan eksistensi semesta itu. Dewa Zeno memberikan nilai di atas 7 untuk mortal level di semesta ke-1. Skor yang sama yang Zeno berikan pada 3 semesta lain yang bakal dijelaskan di video ini, coy. Semesta ke-1 berpasangan dengan semesta ke-12, atau kedua semesta ini memiliki banyak kesamaan, seperti halnya semesta ke-7 dan semesta ke-6. Semesta ini memiliki simbol yang menyerupai seekor burung hantu, yang melambangkan ketenangan dan usia tua. Yang bisa diartikan semesta ke-1 adalah semesta tertua dari ke-12 semesta yang ada. Semesta kedua. Semesta kedua memiliki petarung yang rada aneh, Wak. Kalau kebanyakan petarung di Dragon Ball memanfaatkan Ki sebagai sumber kekuatan, nah mereka-mereka dari semesta kedua ini menggunakan kekuatan cinta, semacam kekuatan sihir dengan aura merah muda. Meskipun sebenarnya semesta kedua ini memiliki hubungan erat dengan semesta ke-11, namun mereka memiliki banyak ras yang juga ada di semestanya Goku atau semesta ke-7. Misalnya Tafel, yang sudah musnah di semesta ke-7, tapi masih eksis di semesta kedua. Salah satu keturunan ras Tafel dari semesta kedua adalah Zarbuto, yang merupakan salah satu petarung perwakilan dari semesta kedua pada turnamen kekuatan. Selain Tafel, ada juga ras Yardrat. Di semesta ketujuh, ras ini masih ada, dan merekalah yang menyelamatkan Goku pasca pertarungan melawan Frieza. Yas Yardrat juga yang mengajarkan Goku menggunakan jurus teleportasi, Wak. Salah satu keturunan ras Yardrat dari semesta kedua adalah Jimizu, yang juga merupakan perwakilan petarung dari semesta kedua pada turnamen kekuatan. Semesta kedua adalah salah satu semesta yang musnah karena kalah pada turnamen kekuatan. Beruntung mereka dapat kembali dipulihkan karena permintaan Android 17 pada Super Senron pasca turnamen tersebut. Dewa kehancuran dari semesta kedua bernama Heles. Ia adalah satu-satunya wanita di antara semua dewa penghancur dari 12 semesta. Heles memiliki penampilan layaknya Cleopatra, alias ratu dari kerajaan Mesir kuno, Wak. Ia hadir di turnamen kekuatan bersama malaikat bernama Sour dan Kaioshin bernama Pel. Semesta kedua memiliki simbol yang menyerupai simbol dari Mesir, yaitu Eye of Horus, atau mata Dewa Horus, yang juga menjadi referensi penampilan Heles. Semesta ketiga. Semesta yang cukup berbeda, di mana petarungnya pada turnamen kekuatan didominasi oleh robot. Bahkan sampai dewa kehancurannya yang bernama Mul juga mengendarai robot yang diberi nama Moskow. Ayer Sang Kaioshin dari semesta ketiga sendiri mengklaim bahwa semesta yang ia jaga itu terkenal dengan kemajuan teknologi robotika. Semesta ketiga merupakan salah satu semesta yang dimusnahkan akibat kekalahan mereka di turnamen kekuatan. Mereka pun akhirnya dibangkitkan kembali berkat permintaan nomor 17 pada Super Senron. Semesta ketiga merupakan semesta yang terikat erat atau kembaran dari semesta ke-10. Simbol semesta ketiga menyerupai reticle atau target ala-ala robotik, yang tak lain menjadi tanda bahwa semesta ini memiliki keunggulan di bidang teknologi robot. Semesta keempat. Salah satu semesta yang cukup disorot pada turnamen kekuatan karena dewa kehancurannya, si tikus Kuitela, sifatnya mirip-mirip dengan Virus. Semesta ini dijuluki semesta konspirasi, Wak. Sesuai julukannya, ketika turnamen kekuatan berlangsung, mereka melakukan beberapa trik curang agar dapat memenangkan turnamen, seperti menyembunyikan petarung yang berukuran sangat kecil, yang dapat menyerang lawan secara diam-diam. Sang dewa kehancuran Kuitela digambarkan sebagai seorang yang licik dan manipulatif. Ada semacam persaingan antara dia dan Virus. Quitella pernah mengalahkan Virus dalam duel adu panco yang membuat Virus merasa sangat malu. Malaikat pendamping Quitella adalah Koknak. Seperti semua malaikat, Koknak adalah pelayan dan guru bagi dewa kehancurannya. Sementara Kaioshin dari semesta keempat bernama Kuru. Meskipun semesta keempat berhasil bertahan cukup lama di turnamen kekuatan berkat taktik Quitella dan petarung tersembunyi mereka, pada akhirnya mereka dieliminasi, yang menyebabkan seluruh semesta keempat dihapus oleh Dewa Zeno. Semesta keempat memang tidak sekuat beberapa semesta lain, tetapi mereka menggunakan kecerdasan dan tipuan untuk mencoba memenangkan turnamen kekuatan. Semesta keempat memiliki simbol berbentuk ular melingkari pedang. Ular merupakan simbolis dari kelicikan atau kecurangan yang merupakan hal biasa bagi Kuitela. Sementara pedang melambangkan kekuatan, kekuasaan, keadilan, dan kemampuan untuk mengakhiri sesuatu. Semesta kelima. Tidak seperti beberapa semesta lain yang menjadi fokus utama dalam turnamen kekuatan. Semesta kelima memiliki peran yang minor karena tidak berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Dewa kehancuran semesta kelima bernama Arak. Ia digambarkan sebagai dewa yang terlihat tenang dan bijaksana. Berbeda dengan sifat impulsif dewa kehancuran lainnya seperti Virus, Champa, atau Quitella. Malaikat pendamping Arak bernama Kukatel, dan Kaioshin dari semesta kelima bernama Okma.
Semesta kelima bersama dengan semesta ke-1, 8, dan 12 adalah 4 semesta yang tidak diwajibkan untuk berpartisipasi dalam turnamen kekuatan. Ini karena mereka memiliki tingkat mortalitas yang tinggi, yang berarti mereka sudah dianggap maju dan seimbang. Dewa Zeno menganggap mereka sudah berada pada level yang baik, sehingga tidak perlu diuji dalam turnamen yang berisiko penghapusan alam semesta. Karena tidak ikut dalam turnamen kekuatan, detail tentang petarung dan karakter fana dari semesta kelima sangat minim. Semesta kelima memiliki simbol berbentuk timbangan dengan bobot yang seimbang. Simbol timbangan dengan bobot yang seimbang menunjukkan bahwa semesta kelima adalah tempat di mana harmoni, kebijaksanaan, dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan sangat dijunjung tinggi dan berhasil dicapai. Semesta keenam. Semesta keenam adalah salah satu semesta paling menonjol dan penting, terutama karena peran signifikannya dalam turnamen kekuatan dan interaksinya dengan semesta ketujuh. Semesta keenam adalah semesta kembaran dari semesta ketujuh, yang berarti mereka memiliki banyak kesamaan. Dewa kehancuran semesta keenam adalah Champa. Ia adalah saudara kembar Beerus. Champa memiliki kepribadian yang mirip dengan Beerus, yaitu pemarah, doyan makan, sangat kompetitif. Ia sering bersaing dengan Beerus dalam berbagai hal, Wak. Malaikat pendamping Champa bernama Vados. Ia adalah kakak dari Whis. Vados jauh lebih tenang dan bijaksana dibandingkan Champa. Seringkali menyindir dan mengoreksi Champa dengan cara yang sangat lucu. Kaioshin dari semesta keenam adalah Fua. Semesta keenam adalah rumah bagi beberapa karakter populer dan penting yang berinteraksi dengan para petarung dari semesta ketujuh. Mereka diperkenalkan lebih dulu dibanding petarung dari semesta lain melalui turnamen yang diadakan oleh Champa dan Beerus. Beberapa petarung dari semesta keenam yang cukup dapat diperhitungkan kekuatannya seperti Cabas, seorang Saiyan yang sangat sopan dan memiliki potensi. Vegeta menjadi mentornya dan membantunya mencapai level Super Saiyan. Ia sangat terinspirasi oleh para Saiyan dari semesta ketujuh. Hit, seorang pembunuh legendaris dengan kemampuan time skip yang luar biasa. Ia adalah salah satu petarung terkuat dari seluruh multiverse dan memberikan tantangan serius bagi Goku. Frost, versi Frieza bagi semesta keenam. Ia awalnya diperkenalkan sebagai pahlawan, tetapi kemudian terungkap sebagai penipu dan penjahat yang licik. Kale, Saiyan wanita yang pemalu, tapi bisa berubah menjadi Berserker Super Saiyan yang mirip dengan Broly, sang Super Saiyan legendaris dari semesta ketujuh. Caulifla, Saiyan wanita yang tomboy, percaya diri, dan sangat kuat. Ia adalah wanita Saiyan pertama yang mencapai mode Super Saiyan 2. Kefla, fusion antara Kel dan Caulifla, menciptakan petarung yang sangat kuat, yang bahkan menantang Goku dalam wujud semi Ultra Instinct. Saunel dan Pilina, dua Namekian yang berfusion dengan banyak Namekian lain di semesta ke-6, membuat mereka sangat kuat dan menjadi harapan terakhir semesta ke-6 di turnamen kekuatan. Hubungan antara semesta ke-6 dan semesta ke-7 sangatlah unik karena status mereka sebagai semesta yang kembar. Ini berarti banyak kesamaan spesies dan planet antara dua semesta ini, seperti Saiyan, Namekian, dan Frost Demon. Simbol alam semesta ke-6 berbentuk geometris, seperti simbol yin yang. Simbol ini tampaknya menekankan keberagaman, perbedaan, dan dinamika yang terjadi di semesta ke-6. Semesta ketujuh. Semesta yang menjadi pusat cerita utama seri Dragon Ball. Semua cerita Dragon Ball berawal dari semesta ini. Semesta di awalnya kita nggak tahu, ternyata semesta ini hanyalah salah satu dari 12 semesta yang ada di dunia Dragon Ball. Karena menjadi pusat cerita, semesta ketujuh adalah satu-satunya semesta yang menampilkan lengkap struktur tingkatan dewa mereka. Mulai dari Dewa Bumi, Raja Neraka, Kaio, Daikaio, Kaioshin, Daikaioshin, Malaikat, hingga Dewa Penghancurnya. Berbeda dengan 11 semesta lainnya yang hanya menampilkan Kaioshin, malaikat, dan dewa penghancur masing-masing. Sebutan semesta ketujuh pertama kali diungkapkan dalam film Dragon Ball Z Battle of Gods yang dirilis tahun 2013. Beerus dan Whis memperkenalkan konsep bahwa ada 12 alam semesta yang berbeda. Mereka menjelaskan bahwa tempat Goku dan teman-temannya tinggal adalah semesta ketujuh. Ini adalah momen penting karena memperluas skala cerita Dragon Ball yang dari semula hanya berpusat pada satu semesta menjadi sebuah multiverse yang lebih luas dan terstruktur. Pengenalan ini membuka jalan bagi arc-arc berikutnya, seperti turnamen kekuatan, di mana semesta ketujuh berinteraksi dan bertarung melawan semesta lain, hingga akhirnya mereka dinyatakan sebagai pemenang pada turnamen hidup mati tersebut. Makna di balik simbol semesta ketujuh tidak pernah dijelaskan secara eksplisit oleh pencinta Dragon Ball, Akira Toriyama. Namun, para penggemar dan komunitas telah menginterpretasikan simbol tersebut berdasarkan desain dan konteksnya dalam cerita. Beberapa penggemar berteori bahwa simbol tersebut mirip dengan wajah dewa. Hal ini bisa menyiratkan bahwa semesta ketujuh sebagai alam semesta utama dalam cerita memiliki hubungan dan perhatian khusus dari Zeno. Ini juga bisa diartikan sebagai mata Zeno yang selalu mengawasi karena Zeno memiliki kekuasaan untuk menghapus alam semesta kapanpun dia mau. Semesta ketujuh adalah kembaran dari semesta keenam. Kedua semesta ini memiliki struktur yang sangat mirip dan bahkan memiliki dewa penghancur dan malaikat yang berpasangan, yaitu Beerus dan Whis untuk semesta ketujuh, Champa dan Vados untuk semesta keenam. Beerus adalah kembaran Champa, sementara Whis adalah adik dari Vados. Spekulasi lain menghubungkan simbol tersebut dengan dua karakter utama di semesta ketujuh, yaitu Goku dan Vegeta, sebagai representasi dari rivalitas mereka yang terus-menerus berlangsung.
Semesta ke-8. Semesta ke-8 adalah salah satu dari beberapa semesta yang punya peran relatif minor dalam cerita Dragon Ball Super karena tidak berpartisipasi di turnamen kekuatan. Dewa kehancuran dari semesta ke-8 bernama Liquir. Ia memiliki penampilan menyerupai musang dengan 3 ekor yang berujung tajam. Liquir digambarkan sebagai dewa yang fokus pada keseimbangan dan cenderung serius. Ia sangat bangga dengan semestanya yang memiliki tingkat mortalitas tinggi. Malaikat pendamping Liquir bernama Korn, dan Kaioshin dari semesta ke-8 bernama Ilus. Semesta ke-8 bersama semesta ke-1, ke-5, dan ke-12 adalah 4 semesta yang dibebaskan dari kewajiban untuk berpartisipasi di turnamen kekuatan. Alasan utamanya adalah karena semesta-semesta ini memiliki tingkat mortalitas yang tinggi. Semesta ke-8 adalah contoh dari semesta yang sukses dan stabil menurut standar Dewa Zeno. Semesta ke-8 memiliki simbol berupa 3 anak panah, merepresentasikan semesta yang berorientasi pada masa depan, berfokus pada kemajuan, inovasi, dan kemakmuran yang berkelanjutan, sesuai dengan tingkat mortalitas semesta ke-8 yang dinilai sangat tinggi. Semesta ke-9 adalah semesta pertama yang dihapus oleh Dewa Zeno pada turnamen kekuatan. Dewa kehancuran semesta ke-9 adalah Sidra. Malaikat pendamping Sidra bernama Mojito. Mojito adalah malaikat yang tenang dan profesional. Menariknya, ketika semesta ke-9 dihapus, Mojito menunjukkan senyum misterius, mengingatkan bahwa penghapusan tersebut mungkin adalah takdir terbaik atau bagian dari rencana yang lebih besar, atau ia hanya tidak terlalu peduli dengan nasib semestanya. Kaioshin dari semesta ke-9 bernama Roh. Ia memiliki penampilan yang kasar dan sangat angkuh, seringkali meremehkan semesta lain. Semesta ke-9 dikenal dengan tim petarungnya yang sangat unik, yang dijuluki Trio of Danger, yang merupakan 3 serigala bersaudara dengan kemampuan bertarung yang terkoordinasi. Basil the Kicker, yang termuda dari Trio of Danger. Dia dikenal dengan tendangan berapi-api yang bisa meningkatkan kekuatannya. Lavenda the Poison, kakak tengah. Dia bisa mengeluarkan racun yang mampu melumpuhkan lawan. Bergamo, The Crusher, kakak tertua dan pemimpin Trio of Danger. Dia memiliki kemampuan untuk menyerap serangan lawan dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Dia juga bertarung melawan Goku di pertandingan uji coba. Semesta ke-9 menjadi sasaran utama sejak awal turnamen kekuatan. Setelah semua pertarungnya tersingkir, semesta ke-9 menjadi semesta pertama yang dihapus total oleh Dewa Zeno, memberikan gambaran mengerikan tentang konsekuensi kekalahan di turnamen kekuatan dan menakutkan bagi semesta lainnya. Momen penghapusan ini sangat penting karena menetapkan taruhan tinggi untuk turnamen dan menunjukkan kekejaman Dewa Zeno. Semesta ke-9 adalah contoh tragis dari konsekuensi kekalahan di turnamen kekuatan, berfungsi sebagai peringatan bagi semesta lain tentang ancaman penghapusan. Semesta ke-9 memiliki simbol berbentuk kepala serigala. Ini sepertinya mereferensikan 3 petarung terkuat mereka, yaitu Basil, Lavenda, dan Bergamo, yang merupakan ras manusia serigala. Semesta ke-10. Semesta ke-10 adalah satu semesta yang memiliki peran cukup signifikan, terutama di pengenalan beberapa karakter penting yang terkait dengan alur cerita Goku Black. Dewa kehancuran untuk semesta ke-10 bernama Rumsi. Ia memiliki penampilan seperti seekor gajah dengan ornamen emas dan gading yang besar. Rumsi digambarkan sebagai dewa yang keras dan percaya diri, seringkali berteriak dan mengeluarkan aura yang kuat. Dia sangat bangga dengan kekuatan dan keadilan. Malaikat pendamping Rumsi adalah Chus. Chus memiliki penampilan yang mirip dengan malaikat lain, tetapi dengan kepribadian yang lebih ceria dan energik. Dia seringkali terlihat tersenyum dan memiliki rambut yang diikat. Kaioshin dari semesta ke-10 adalah Gowasu. Gowasu adalah karakter yang sangat penting dalam alur cerita Goku Black. Ia adalah Kaioshin yang lebih tua dan bijaksana, serta mentor bagi Zamasu. Gowasu memiliki penampilan yang tenang dan serius, serta sangat menjunjung tinggi keadilan dan hukum semesta. Makhluk semesta ke-10 memiliki peran krusial di beberapa cerita utama, seperti Zamasu, mantan Kaio dari semesta ke-10, yang kemudian menjadi murid Gowasu dan calon Kaioshin. Zamasu memiliki pandangan yang ekstrim terhadap keadilan, percaya bahwa semua makhluk fana adalah penyebab kekacauan dan harus dimusnahkan. Ketidakpuasan Zamasu terhadap tindakan dan keberadaan manusia, terutama keberadaan Goku, yang setara dengan dewa, membawanya pada jalur kegelapan. Ia mempelajari tentang cincin waktu dan Dragon Ball Super, kemudian merencanakan untuk mencuri tubuh Goku, dan memulai rencana Zero Mortal untuk memusnahkan semua makhluk fana di berbagai garis waktu. Meskipun semesta ke-10 menjadi awal mula Zamasu, mereka tetap harus berpartisipasi di turnamen kekuatan karena tingkat mortalitas mereka yang tidak cukup tinggi. Tim semesta ke-10 menunjukkan semangat juang yang tinggi, tetapi mereka adalah salah satu tim yang paling awal dieliminasi. Mereka tidak memiliki petarung dengan kekuatan atau kemampuan khusus yang setara dengan tim-tim kuat lainnya. Pada akhirnya, semesta ke-10 adalah semesta kedua yang dihapus oleh Dewa Zeno, tepat setelah semesta ke-9. Momen penghapusan mereka menandai akhir dari partisipasi mereka dan menjadi peringatan lebih lanjut bagi semesta yang tersisa. Simbol dari semesta ini terlihat seperti gelombang. Namun berdasarkan wiki fandom, simbol semesta ke-7 melambangkan bentuk perut six-pack yang terbalik. Sebuah referensi terhadap tipe prajurit berotot yang dimiliki alam semesta ini, dan merekalah yang diandalkan sebagai petarung semesta ke-10 di turnamen kekuatan. Semesta ke-11.
Semesta ke-11 adalah salah satu semesta yang paling menonjol dan kuat, menjadikannya lawan utama bagi semesta ke-7 selama turnamen kekuatan. Mereka dikenal karena mengerahkan Pride Troopers pada turnamen kekuatan, sebuah tim pahlawan yang berdedikasi untuk keadilan. Dewa kehancuran semesta ke-11 adalah Belmont. Ia memiliki penampilan badut dengan wajah yang dicat dan hidung merah. Ini beneran penampilannya badut ya, bukan sifatnya yang badut. Belmont adalah dewa yang tenang dan percaya diri, sangat bangga dengan tim pahlawannya, dan selalu yakin bahwa keadilan akan menang. Belmont sendiri adalah mantan anggota Pride Troopers. Malaikat pendamping Belmont adalah Marcarita. Ia memiliki kunci rambut yang unik dan kepribadian yang cukup ekspresif. Marcarita sangat mendukung dan mengamati pertarungan Pride Troopers dengan penuh minat, meskipun ia tetap netral sebagai seorang malaikat. Kaioshin dari semesta ke-11 bernama Kai. Ia adalah seorang Kaioshin yang berdedikasi pada keadilan dan bekerja sama dengan Pride Troopers. Semesta ke-11 adalah antagonis utama dalam arc turnamen kekuatan. Mereka memiliki tim yang sangat terorganisir dan kuat, dipimpin oleh Jiren yang diklaim kekuatannya melampaui dewa kehancuran. Selain Jiren, beberapa petarung kuat dari semesta ke-11 yaitu Toppo. Ia adalah kandidat penerus dewa kehancuran untuk semesta ke-11. Hal itu dibuktikan dalam turnamen kekuatan, di mana Toppo menunjukkan skill yang harusnya hanya dimiliki dewa kehancuran. Ia adalah petarung terkuat kedua setelah Jiren. Dispo, makhluk yang mirip kelinci dengan kecepatan yang luar biasa. Dia adalah salah satu petarung tercepat di turnamen kekuatan. Mampu bergerak dengan kecepatan cahaya, membuatnya sangat sulit ditangkap dan diserang. Sumpah, pas pertama kali lihat, gua kira dia ini kembaran virus, cuy. Jiren adalah petarung terakhir yang tersisa dari semesta ke-11. Dan setelah kalah dari upaya gabungan Goku, Frieza, dan Android 17, semesta ke-11 menjadi semesta terakhir yang dieliminasi. Semesta ke-11 adalah kekuatan dominan dalam turnamen kekuatan, dikenal karena para Pride Troopers, dan yang paling penting keberadaan Jiren, salah satu lawan paling tangguh yang pernah dihadapi Goku. Mereka mewakili keadilan dan kekuatan, meskipun pandangan mereka pada keadilan terkadang bersifat kaku. Simbol semesta ke-11 berbentuk wajah badut yang diputar ke bawah. Simbol berbentuk badut ini sendiri mereferensi penampilan dewa kehancuran mereka, yaitu Belmont. Semesta ke-12. Meskipun tidak menjadi pusat perhatian seperti semesta ke-7, ke-6, atau ke-11, semesta ke-12 memiliki status yang unik dan penting karena tingkat kemajuannya yang luar biasa. Dewa kehancuran dari semesta ke-12 bernama Gin. Ia memiliki penampilan yang mirip naga atau reptil. Gin terlihat sebagai dewa yang berwibawa dan tidak banyak bicara, namun sangat bangga dengan semestanya yang makmur. Malaikat pendamping Gin adalah Martinu. Ia adalah malaikat yang tenang dan efisien, melayani dewa kehancuran Jin dengan setia. Kaioshin dari semesta ke-12 adalah Aang. Semesta ke-12 memiliki peran yang relatif minor dalam cerita utama Dragon Ball Super. Mereka tidak berpartisipasi dalam turnamen kekuatan. Alasan absennya mereka di turnamen kekuatan sama seperti semesta ke-1, ke-5, dan ke-8. Meskipun begitu, ada petunjuk menarik yang diberikan oleh Kaioshin dari semesta ke-12 sendiri, yaitu Aang. Selama ia mengamati turnamen kekuatan, ia menyatakan bahwa perjalanan waktu adalah pelanggaran berat dan harus dihukum. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa semesta ke-12 telah menghadapi ancaman yang mirip dengan apa yang terjadi di garis waktu Future Trunks. Namun mereka berhasil menanganinya dengan cara yang efisien dan tanpa menyebabkan kehancuran masif pada garis waktu mereka. Ini menunjukkan tingkat efektivitas dan kekuatan yang tinggi dari dewa dan malaikat di semesta ke-12 dalam menjaga stabilitas semesta mereka. Simbol semesta ke-12 adalah representasi bergaya siang dan malam, dengan penggambaran matahari dan bulan. Simbol matahari dan bulan pada semesta ke-12 melambangkan alam semesta yang berada dalam keadaan kemajuan dan evolusi yang konstan, didasari oleh keseimbangan sempurna antara berbagai aspek kehidupan.